dengan jamak dan mufrad itu menggunakan al-istiratijiyah lughawiyah. Sedangkan al-istiratijiyah ghairu lughawiyah itu dengan ainah, ma'un, langsung. Dengan ainah, dengan barangnya langsung. Ataupun dengan harakat, akala ya'kulu, syariba yashrabu, summa ba'da dhalika bitamthil, summa kadzalika bil isyarah, ma ma'ana mirwahatun, nushiru ila mirwahatin. Nah, hakadha ila akhiri. Nah, jadi kalau kita ngajarin mufradat boleh pakai istiratijiyah lughawiyah dan istiratijiyah ghairu lughawiyah. Nah, tergantung nanti cara mana yang paling mudah. Ini nggak bisa detail kita jelaskan ya. Baik, kemudian poin yang ketujuh, at-tarkibun nahwiyah. At-tarkib an-nahwiyah. Dalam pengajaran tarkib an-nahwiyah ada 3. Ada yang disebut dengan tarkib, ada yang disebut dengan qawaid wadhifiyah, ada yang disebut dengan qawaid tahliliyah. Baik, ini penting sekali para satidiyah Allah muliakan. Tarkib di sini adalah banyak kita dengar anak-anak sudah belajar bainedek, tapi tarkibnya kok masih tarkib Indonesia. Kok tarkibnya tarkib bahasa Indonesia gitu. Karena dalam polarisasi pengajarannya kita belum mengajarkan ataupun menerapkan tarkib itu sendiri. Tarkib itu hanya di dalam kelas. Ini sering saya sampaikan, saya kasih masukan untuk para asatidzah. Kelebihan dari bainedek itu ada di tarkibnya. Kelebihan kitab Arabiah bainedek di tarkibnya. Tugas seorang guru ketika ngomong, ngajar, itu harus sesuai dengan tarkib yang ada di bainedek. Ketika dia di luar kelas, harus ngomong dengan tarkib yang ada di bainedek juga. Contoh misalnya, maujud qalam, misalnya anak-anak kan, ya akhi, maujud qalam, ada pulpen nggak? Maujud qalam olah, maujud qalam olah. Padahal tadi sudah dipelajari di dalam kelas. Hal ladaika qalamun? Nah, kenapa mereka dalam prakteknya berbeda? Ya akhi, maujud qalam olah. Kenapa beda? Karena kita tidak mempraktekkannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kadang ustadznya pun ngomong seperti itu. Maujud samak olah. Sehingga didengarin, oh kayak gitu tarkibnya. Nah, ini kadangkala yang membuat kita lengah. Nah, sehingga pembelajaran itu tidak terpraktekkan. Yang padahal sebenarnya semua tarkib yang ada di bainedek itu harus diimplementasikan oleh ustadz ketika keluar dalam kelas. Nah, misalnya juga, bukan di sini, di pondok pesantren yang lain saya cerita. Saya ngomong di anak-anak, saya tanya, jam berapa keluar misalnya dari masjid? Jam berapa antum keluar dari masjid? Ketika saya bilang, fi ayyi sa'ah takhruj min hadal masjid. Anak itu nggak paham. Ini kan uslub bainedek nih. Fi ayyi daurin syaqqa. Fi ayyi daurin syaqqa. Nah, kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Fi ayyi sa'atin takhruj min hadal masjid. Si anak nggak paham. Karena yang dia dengar apa? Kam sa'ah takhruj min masjid. Kam sa'ah, sa'akam gitu. Jam berapa? Sa'akam takhruj min masjid. Kenapa sa'akam sekarang? Dalam praktek bainedek fi ayyi. Sekarang sudah keluar sa'akam. Nah, itu terbukti ya kita belajar ngomong pakai bahasa sendiri. Yang sebenarnya kalau kita maksimalkan tarkib, pola susunan yang ada di bainedek, Masya Allah, bahasa luar biasa. Maujud faqat itu, maujud. Ustaz maujud. Ustaz maujud qalam, Ustaz maujud ta'am, Ustaz. Itu nggak ada lagi sebenarnya. Tapi kalau kita tidak memperhatikan itu akan tersebar di anak didik kita. Itu kita tekankan di idad itu, di idad muallimin, kita ngomong harus pas ngomong Ustaznya. Di dapur harus ngomong juga. Hal akalta ya akhi, enggak boleh kalimat khalas. Bahkan khalas pun enggak kita ajarkan. Karena kalau kita ajarkan khalas, dia diasahkan praktek. Ya akhi, khalas tastahib. Khalas tastahib. Kenapa khalas tastahib? Karena ustaznya ngomong khalas. Khalas, katabtum.
Kan kayak gitu kita. Khalas katabtum. Gue takbir gitu juga. Khalas astahim. Summa ba'da dzalika khalas akulu. Gitu cuma khalas. Kenapa nggak dipakai fi'il mudhari saja? Fi'il madhi saja. Hal akaltum, hal tanawaltum, hal istahmamtum, hal dhahatum, hal gitu kan. Ini yang memang sering kita lihat dan juga ini menjadi catatan kita dalam pengajaran at-tarkib an-nahwiyah. Nah, at-tarkib ini menjadi 3. Ada at-tarkib namanya untuk mubtadi namanya tarkib. Untuk mutawasid namanya qawaid wadhifiyah, mutaqaddim qawaid nadariyah. Contoh misalnya Ustaz. Sini enggak ada papan tulis ya. Nah, Jamil. Baik. Kan sering dibenedek nih. Contoh misalnya adhabu ilal masjidi. Adhabu ilal masjidi. Ini namanya tarkib. Namanya tarkib. Si anak bisa ngomong? Bisa. Tanpa kawaid dia bisa ngomong? Bisa. Bisa kemungkinan salah besar, kemungkinan besar akan salah. Tapi laisa hunalika mushkilah. Yang paling penting dia ngomong dulu. Ustaz adhabu ilal masjid, ma mushkilah. Kita kadang terlalu terburu-buru, maunya betul semua dalam waktu. Dia mengucapkan saja adhabu ilal masjid, naqulu alhamdulillah hadha tali yatakallam bil arabiyyah. Sudah dengan tarkib yang baik dan yang benar. Baik. Kalau tahap yang pertama sudah dikuasai misalnya adhabu ilal masjid, sudah betul. Oke. Sekarang masuk tahap yang kedua, qawaid wadhifiyah. Ini khususnya di kitab yang kedua ataupun di level yang kedua. Baru kita perkenalkan ila harfu jar. Ila min hurufil jar. Ba'da hurufil jar kasrah. Ini mustalah-mustalah yang harus dijaga. Jangan disebutkan isim majrur. Baik. Ayyuhal abnai idza wajadtum harfan min huruf jar ba'dahu atau ba'dahu kasrah. Langsung kita sampaikan itu. Pokoknya kalau antum lihat ini setelah itu kasrah. Nah, setelah dia bisa tarkib qawaid wadhifiyah, thumma ba'da dzalika nantaqil ila qawaid nazariyah. Baru kita ajarkan ila harfu jar. Masjidi ismun majrur wa alamatu jarrihi al-kasra al-dhahira ala akhiri. Jadi tarkib dapat, qawaid wadhifiyahnya dapat, qawaid tahliliyahnya juga dapat. Nah, itu contoh ya. Jadi jangan masuk benedek langsung kita ajarkan tidak harfu jar. Itu di kitab yang pertama. Nah, kitab yang pertama ila harfu jar, ini ismu majrur. Pokoknya kalau aku lihat ila ini ismu majrur, apalagi ditambah ini apalagi di level yang pertama. Akhirnya apa? Dia nggak bisa ngomong ini, i'rab juga nggak bisa, qawaid juga nggak bisa, semua nggak dapat. Makanya benedek itu dirancang khusus untuk mutadarrij. Nah, tadarruj, tahap bertahap. Makanya pengajar dalam mengajar benedek itu harus tahu bagaimana cara mengajarnya, tahapan-tahapannya. Ketika ngajar level 1, jangan ngajarin qawaid dulu, ngajarin tarkibnya dulu. Nah, setelah tarkib baru qawaid wadhifiyah, setelah qawaid wadhifiyah baru diajarkan qawaid tahliliyah atau qawaid tafsiliyah. Masya Allah, waktu kita sudah jam 11. Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah mau selesai ini. Nah, kemudian yang ke-8 yang bisa kita ambil pelajaran dari pesawat terbang adalah rukabut ta'irah. Yaitu kita bawa penumpang, mesin pesawat sudah bagus, pilotnya sudah bagus, sekarang kita bawa penumpang. Baik, jika ada penumpang yang nakal,
Ada yang merokok misalnya, penumpang dalam pesawat. Kira-kira apa hukumannya? Ada yang curi pelampung. Ada yang nggak pakai sabuk pengaman. Tentunya kan ada hukumannya. Nah, jika kedapatan dan sudah diingatkan, baru mereka diberikan hukuman. Itu sistem pesawat terbang. Jika kita sudah mengingatkan anak didik kita, sudah berbagai macam cara kita tempuh, tetapi masih kita temukan di antara mereka yang ada yang bandel. Baru saat itu kita bisa menyalahkan anak didik kita. Tapi itu yang terakhir. Terakhir itu. Jangan dari awal, kenapa gagal ini karena anak-anak sangat. Menyalahkan anak-anak, kita sudah melewati proses yang cukup panjang gitu. Menasehatinya, mendekatinya, ngobrol sama dia, sharing dan seterusnya. Dan kemudian kalau dia tidak berubah juga, baru bisa kita simpulkan bahwasanya ya memang kesalahan ada di anaknya. Baik, kemudian yang terakhir adalah ba'da ta'limi lughatil arabiyyah. Nah, ba'da ta'limi lughatil arabiyyah. Baik, para asatidzah yang Allah muliakan, kesuksesan pesawat mengantarkan penumpang dari satu bandara ke bandara yang lain bisa dikatakan siapa saja orangnya. Apakah pilotnya saja? Pesawat ini sampai kepada ini. Yang harus kita apresiasi adalah pilotnya saja atau siapa saja? Siapa kira-kira? Semuanya. Nah, semuanya. Jadi ketika pesawat itu sampai kepada tujuannya, bisa dikatakan kesuksesan. Nah, kesuksesan pesawat mengantarkan dari satu bandara ke bandara yang lain itu disebabkan karena faktor kerjasama dan sama-sama bekerja. Enggak mungkin pilot bisa nerbangin pesawat sendiri, enggak bisa. Ketika dia akan sampai ke bandara yang lain, dia perlu berkoordinasi dengan tim yang ada di bandara selanjutnya. Ada pesawat atau tidak? Bagaimana cuacanya? Nah, berapa ketinggiannya? Berapa kecepatannya? Bahkan tanpa pramugari pun pilot nggak bisa nerbangin pesawat gitu. Tanpa ada aplikasi kita pesan pesawat, nggak ada orang naik pesawat gitu. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya. Jika memang pesawat itu ingin terbang. Begitu juga dengan pembelajaran bahasa Arab para asatidzah yang Allah muliakan. Bahasa Arab ini bukan program bidang bahasa. Ini yang harus kita garis bawahi. Bahasa Arab ini adalah program, bisa dikatakan program yayasan. Semuanya harus bisa bahasa Arab. Kemarin di bulan suci Ramadan kita kerjasama dengan salah satu pondok pesantren yang ada di satu daerah. Semuanya belajar bahasa Arab. Supirnya, OB-nya, tukang masaknya, kemudian juga musyrifnya, semua pokoknya nggak ada yang ketinggalan. Sekitar 116 orang yang belajar bahasa Arab. 116 orang semuanya belajar bahasa Arab. Karena hari ini yang sibuk ngurusin bahasa adalah bidang bahasa saja. Yang guru umum misalnya ngajar fisika kimia, oh itu bukan urusan saya. Kenapa masih ada pikiran seperti ini? Karena ini masih program bahasa. Program bahasa di bawah bidang bahasa, bukan di bawah yang punya lembaga. Jika ini program di bawah lembaga kita, semua yang masuk sini harus bisa bahasa Arab. Jika ini masih ingin kita sukses. Musyrif yang ngajar, musyrif yang ada di Sakan, ustadz yang ngajar tahfizul Quran, ustadz yang mengajar pelajaran umum, ustadz yang mengajarkan ulumus syar'iyyah, semuanya harus mendukung program bahasa. Jika kita ingin sukses. Satu statement saya yang sering saya sampaikan gini. Sering kita diskusikan dengan para asatidzah, bagaimana bahasa Arab ini bisa diajarkan dan dipraktekkan oleh anak didik kita. Kita sibuk setiap hari itu diskusi itu. Tetapi kita jarang diskusi
Orang-orang di sekeliling anak-anak itu sudah bisa bahasa Arab atau belum? Makanya ketika ada orang yang mengatakan kepada saya, Ustadz, apa hukumannya ketika kita mendapatkan anak didik kita berbicara bahasa Indonesia? Saya sampaikan kepada Ustadz itu, Ustadz, kenapa kita pikirkan hukuman untuk dia terlebih dahulu? Pernahkah kita mengevaluasi orang-orang di sekeliling anak-anak itu udah bisa bahasa Arab atau belum? Belum saja jawabannya. Bayangkan dia di dalam kelas bersemangat untuk ngomong bahasa Arab. Ketemu sama mau bayar SPP misalnya. Ayo bayar SPP. Enggak bisa bahasa Arab. Ketemu sama yang jaga di depan misalnya. Enggak bisa bahasa Arab. Harus berbahasa Indonesia lagi. Ketemu sama ustadz misalnya juga. Enggak bisa bahasa Arab. Akhirnya yang semangat tadi untuk berbahasa Arab hilang. Ustaz. Hilang. Jadi sama-sama para asatidah yang Allah muliakan. Nah, program bahasa ini adalah program lembaga kita nih. Bukan program bidang bahasa saja. Sehingga guru-guru yang lainnya cuek kepada program bahasa Arab. Seperti yang saya katakan tadi. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala banyak pondok pesantren yang saya kunjungi. Tetapi ada yang hilang dari mereka. Apa yang hilang? Lingkungan berbahasa Arabnya, Ustaz. Enggak ada lingkungannya. Sekarang sudah masuk santri 2.000, 3.000, 5.000 orang dengan berbagai macam problematika sekarang. Iya, kalau mau diselesaikan insya Allah gitu, tapi tidak mudah. Kalaupun kita di sini masih sangat sedikit sekali, masya Allah, sangat-sangat menutup kemungkinan bisa menjadi nomor satu di Indonesia percontohan khususnya dalam praktek bidang bahasa Arab khususnya, sangat mungkin. Dan ini tahun-tahun pertama, kedua sangat akan menentukan. Nah, sangat akan menentukan. Sebagaimana Darul Lughah Al-Arabiyah menjaga mahasiswa-mahasiswi kita di 20 hari pertama. Itu akan menentukan bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan ke-12. Jadi bulan pertama itu kita kunci kelas tuh. Orang-orang yang gak bisa bahasa Arab gak boleh masuk ke program idat. Gak boleh ngasih ceramah, gak boleh berinteraksi. Nah, jadi itu kita kunci. Sehingga di bulan-bulan selanjutnya kita santai aja, Ustaz. Ini nggak perlu ngontrol lagi, nggak perlu jasus dan nggak perlu peraturan-peraturan lagi. Karena bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa mereka. Nah, oleh karena itu para asatidah yang Allah muliakan, marilah kita jadikan program bahasa ini adalah program yayasan kita. Nah, program lembaga kita dan semuanya harus terlibat. Jangan mengatakan, oh ini bukan program saya. Ini bukan bidang saya. Oh, saya tidak ada hubungan dengan bahasa Arab. Saya ngomong bahasa Indonesia. Ini nggak bisa. Nah, jangan sampai misalnya kejadian-kejadian yang ada di pondok pesantren yang lain itu terjadi di pondok pesantren kita. Nah, makanya oleh karena itu yang saya sebutkan di sini adalah ini secara praktek bahasanya, ini teori dari kita. Dalam praktek bahasa itu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah, Ustaz. Nah, bisa dilihat di sini. Cara praktiknya, bahasa Arab itu harus dimulai dari atas. Bukan dari sini mulainya. Sekarang kita mikirnya ini terus ya. Sekarang Masya Allah, saya dengar dari Ustaz 20-30 orang kita semua Ustaz bisa berbahasa. Insya Allah, dengan santri yang masih sedikit, insya Allah kita bisa atasi. Cuma kita perlu pikirkan sekarang adalah semua orang-orang ini harus bisa bahasa Arab. Amin penduduk harus bisa bahasa Arab, pendengaran. Kemudian orang yang terlibat harus bisa berbahasa Arab. Sekretariat harus bisa bahasa Arab. Mudarrisul Nawal Ammah harus bisa bahasa Arab. Musyrik pesantren harus bisa bahasa Arab. Umar, tukang kebun, tukang masak, sapam, supir, semuanya harus bisa bahasa Arab. Nah, kemudian baru yang terakhir baru tinggal dibagi-bagi saja. Ya, praktekkan saja seperti Darul Lughah misalnya cuma 20 hari. Nah, dibuatkan semua 20 hari, yang tidak bisa bahasa Arab dibuatkan karantina 20 hari, selesai masalahnya. Nah, karena kalau orang ini belajar lama-lama juga bisa tutup juga pesantren kita nanti kan, nggak ada yang kerja lagi gitu. Nah, makanya dibuat program-program yang instan, yang cepat sehingga bisa memperbaiki bahasa Arab kita di sini. Nah, yang terakhir adalah yaitu insya'ul biyah. Dan ini yang menjadi harapan kita
ataupun yang menjadi cita-cita kita sebenarnya. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu bagaimana suasana bahasa Arab itu bisa hidup di lingkungan santri dan di lingkungan pondok pesantren. Nah, untuk menghidupkan lingkungan itu yang paling penting adalah yang pertama hukumannya. Nah, hukumannya apa yang memang cocok untuk pondok pesantren kita. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya anak-anak sudah ada keinginan keras untuk berbahasa Arab, itu hukumannya nggak berlaku lagi bagi mereka. Karena menganggap bahwasanya bahasa Arab itu ya bahasa saya sekarang gitu. Tapi kalau ditanya hukumannya kita jelas ya di Darul Ulum, hukumannya ya dikeluarkan. Tapi karena kita bukan sekolah, bukan pondok pesantren, yang mudah saja ngeluarin orang itu. Sehingga nggak ada yang berani, Ustaz. Karena resikonya saya bilang, kalau antum ngomong bahasa Indonesia, kita beli tiket, antum pulang. Itu aja singkat. Sekali tanda tangan, 2 kali tanda tangan, 3 kali tanda tangan, 4 kali beli tiket, pulang. Nggak ada yang ngomong bahasa Indonesia. Summa tsani la yajuzu litullab ayastakhdim atau yastakhdimu al-mu'jam as-sunai al-Indonesia Arabi la yajuz. Ini tolong di cross check kembali. Enggak boleh pakai mu'jam bahasa Arab Indonesia bahasa Arab, enggak boleh. Nah, kenapa enggak boleh, Ustaz? Karena kita pernah menemukan santri yang mengatakan astaiqidu baitan, Ustaz. Abi yastaiqidu baitan. Kaifa yastaiqidu? Karena arti yastaiqidu kan bangun, Ustaz. Di mu'jam enggak ditulis tidur tuh. Karena kalau dia bangun tidur, harus nulis apa? Yastaiqidu minan naumi. Lihat dia kamus. Ustaz astaiqidu baitan, saya bangun rumah katanya. Karena lihat di kamus tadi. Nah. Kemudian as-salis jami'ul asatidzah yatahaddatsuna bil lughatil arabiyyah. Nah, minimalnya Ustaz, jangan ngomong di hadapan mereka itu. Kalau mungkin sesama Ustaz, walaupun lebih baik jangan gitu kan. Tapi kalaupun mau ngomong cari-cari tempat aman lah. Di sakan, di maktab kita, di ghurfah kita dan seterusnya. Kemudian perlu dibuatkan juga hiasan-hiasan berbahasa Arab. Mulai dari pekarangan ma'had, ahlan wa sahlan, kemudian fil fusul, wa fis sakan, fil ghurfah. Sekali lagi jangan dituliskan terjemahannya. Jangan dituliskan terjemahannya. Misalnya seperti ini. Nah, dibuatkan kreativitas seperti huruful jar, gitu kan? Dalam bentuk perahu, ada watul istifham, asmaul khamsah dalam bentuk jari misalnya. Nah, nanti ditempel di kelas-kelas. Misalnya di pekarangan ma'had ini dibuatkan spanduk-spanduk, jangan terjemahkan. Jangan tulis terjemahkan, biarkan mereka nggak paham. Karena secara psikologinya seperti ini. Ketika kita tuliskan bahasa Arab, kemudian ada terjemahannya, kira-kira anak-anak yang dilihat apanya? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Yang dilihat bahasa Indonesianya. Kita tulis misalnya perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Majahilan nasu walakhtalafu ila akhirih. Kemudian kita tulis artinya di bawah. Yang dibaca itu terjemahan, bukan Arabnya. Tulis aja bahasa Arabnya, biarkan mereka nggak paham. Misalnya kita tempel di sini, lewat sekali dia lirik gitu. Majahilan nasu. Balik lagi dia, lihat lagi tuh. Penasaran dia apa artinya ya? Dia tanya sama temannya, Ustaz. Ma pahim tuh. Kemudian dia tanya Ustaz, baru Ustaz menjelaskan, baru terekam ke kepalanya Ustaz. Nah, itu yang cara kita. Tapi kalau terjemahkan, itu terjemah yang dilihat. Bahkan bahasa Arab itu tidak terhafal olehnya. Nah, biarkan berlalu saja seperti itu dan insya Allah mereka akan bisa sendiri. Kemudian kegiatan-kegiatan mingguan harus dibuatkan. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, misalnya ada program minggu pertama musyahadah, minggu kedua ada munadharah, minggu ketiga ada masrahiyah. Kemudian juga dibuatkan ilqa'u al-kalimat ba'da salawatil khams. Kemudian main bola dan seterusnya itu harus dengan bahasa Arab. Baik para asatidzah yang Allah muliakan, mungkin ini saja yang bisa saya diskusikan terkait dengan manajemen pengolahan bahasa Arab itu sendiri.
Karena pada dasarnya ketika kita ingin menjalankan ataupun ingin mengimplementasikan proses pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren itu harus satu kesatuan semuanya. Contoh misalnya seperti mobil. Nah, dari sini kita mau berangkat ke Jakarta misalnya, yang paling penting adalah ada mobilnya dulu. Setelah itu mobilnya dicek rusak atau tidak. Kemudian baru cari supirnya yang bisa bawa mobil. Jangan jatuh ke jurang nanti. Baik, ada mobil bagus tapi nggak ada supir, nggak bisa bawa juga, Ustaz. Program bagus, nggak ada guru, nggak bisa juga. Nah, punya mobil bagus tapi mesinnya rusak, nggak bisa juga. Ada yang bertanya lagi, Ustaz, satu kelas itu berapa orang? Di sini berapa orang satu kelas? Kam taliban fil fasli? 25. Baik. عندنا في دار اللغة العربية على الأقل 16 وعلى الأكثر 20 طالبا. Baik. Ada yang bertanya, Ustaz boleh nggak 20-21 gitu? Kemudian saya kasih, Pak, Avanza itu berapa orang muatnya? Avanza berapa orang muatnya? 6 orang. Bisa nggak muat 10 orang? Bisa. Ayo, naik. 20 orang nggak? Bisa naik atap. Tapi sia-sia jatuh ke jurang gitu. Jadi pengajaran bahasa Arab ini sebagai ilustrasinya bisa kita gambarkan juga dalam mobil. Sebagaimana mobil. Ya. Jadi kalau dipaksa itu, bahkan tanpa spion pun nggak bisa jalan mobil gitu. Nggak bisa jalan mobil. Bahkan penumpang pun nggak sesuai dengan SOP-nya, ya juga nggak bisa gitu. Jadi satu kesatuan semuanya. Harus kerjasama dan sama-sama bekerja kita sehingga kita bisa mempraktekkan, mengimplementasikan proses pengajaran bahasa Arab di lingkungan pondok pesantren kita. Barakallahu fikum jami'an. Baik, Masya Allah. Jazallahu al-Ustad ala ardihi ini ad-darsa, Masya Allah, ifadat kathirah nastafid minha min al-Ustad al-Fadil. Fa'al-an sanaftah lakum al-fursah li as-su'al. Man ladaihi su'al fal yatafaddal. Silakan Ustaz, ada soal ya ataupun diskusi. Ustazah mungkin aja. Tayyib, untuk yang akhwat, jika ada pertanyaan bisa dikirim by WA melalui Ummu Muhammad. Taib. Boleh pertanyaan kalau gitu dari Ana sendiri. Untuk artinya saat ini dalam metode pembelajaran yang mungkin disampaikan dalam materi, ya, apakah itu berlaku hanya untuk pengajaran kita baina yadaik saja? Ya. Kalau untuk kita baina yadi auladina seperti apa? Apakah metodenya sama seperti itu? Nah. Baik, secara umumnya tadi kita masih berbicara di tatanan manajemennya, belum masuk kepada metodologinya. Nah, jadi manajemen ini bisa diterapkan di pondok pesantren dengan menggunakan kitab apapun, Ustaz.
Nah, karena kita belum berbicara masalah metodologinya. Karena kalau sudah berbicara masalah kitabnya nanti, kitab apa yang kita gunakan, itu berbicara masalah metodologinya. Bismillah. Baik. Jadi Ustadz bisa menggunakan kitab apa saja. Nah, karena kita sebenarnya materi hari ini belum masuk kepada metodologi pengajarannya. Dan kita belum juga mendiskusikan buku apa yang cocok untuk diajarkan untuk kita ambil dalam pengajaran bahasa Arab li ghairi natiqina biha. Namun perlu saya sampaikan juga di sini pengalaman kita di Darul Lughah, kita mengajarkan anak-anak dari kelas 4 SD. Mengajarkan pas SD sampai umur 73 tahun. Kita maksimalkan saja dengan kitab Arabiyah Bainadek. Nah, dan alhamdulillah bisa. Tapi tadi dengan beberapa catatan, kita hanya mengajarkan kitab pertama saja. Enggak, kita ajarkan kitab yang kedua dan kitab yang ketiga. Dan dengan metodologi yang berbeda. Mengajarkan anak-anak SMP kelas 1 itu beda dengan kelas 1 SMA. Nah, contohnya misalnya, bab tentang haji dan umroh. Nah, ataupun tentang al-hiwayat yang dimana mereka kadang belum tahu. Secara wawasan itu mereka nggak tahu, tetapi yang kita tekankan di sini adalah dari sisi mufradatnya. Qala'a yakhla'u. Nah, labistu malabisal ihrami. Kita jelaskan secara wawasan juga nggak paham mereka, seqafah. Tapi kita tekankan apa? Mereka bisa menggunakan mufradatnya. Labistu thawbi wa khala'tu thawbi, gitu. Kita targetkan seperti itu. Karena sejauh ini Ustaz yang kita lihat secara pribadi ya. Nah, secara pribadi Al-Arabiyah baina auladina itu secara pribadi saya melihatnya lebih sulit dibandingkan Al-Arabiyah baina dek. Nah, lebih sulit. Kita ketika awal muncul buku itu ingin kita gunakan juga, tapi setelah kita lihat kok lebih sulit daripada kitab Bainadek gitu. Sehingga kita maksimalkan Al-Arabiyah Bainadek itu untuk pengajaran anak-anak kita dan itu tidak kita gunakan. Tapi jika di sini berhasil, nanti kita belajar di sini bagaimana penggunaan kitab Al-Arabiyah Baina Auladina. Karena ini banyak saya yang bertanya kepada saya dan sudah banyak menerapkan, tapi belum ada yang berhasil secara maksimal. Nah, yang sepengetahuan saya gitu. Dan jika ada yang bertanya, kita sendiri masih sangat minim pengetahuan, wawasan dan juga pengalaman dalam pengajaran kitab Al-Arabiyah Baina Auladina. Baru sebatas buka-buka buku, kemudian juga melihat secara umumnya. Kitab yang pertama saja, Kaifa Haluk Masmum, itu panjang, hampir satu kitab itu. Nah, saya lihat materinya juga terlalu bertele-tele gitu dan tidak langsung to the point. Nah, itu Ustaz mungkin sebagai bahan perbandingan ya. Jangan langsung diganti, jangan. Ini sebagai pertimbangan dan apa yang saya lihat, yang saya rasakan seperti itu. Ada yang lain yang Ustaz? Soal? Insyaallah. Sadede. Bismillah. Taib, Masya Allah dengan materi yang dijelaskan dan program-program dari Darul Lughah yang insya Allah menjadi pondasi kuat untuk menggapai cita-cita al-bi'ah dengan bahasa Arab
entah itu di dalam negeri ataupun sampai ke internasional. Dan yang menjadi titik pertanyaan saya di sini poin al-bi'ah. Ustaz. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mencapai bi'ah bahasa Arab itu sangat sulit. Apalagi ketika kita merangkul orang-orang yang memang awam dengan belum bahasa Arab, entah itu bahasa Arab apalagi Al-Quran gitu. Nah, bagaimana poin-poin tersebut kita bisa terapkan pada mereka sehingga kita bisa mencapai cita-cita tersebut, bi'ah Arabiyah untuk sekitaran Mahat dulu. Syukran ya Ustaz. Masya Allah. Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Itu terkait dengan poin tadi ya, kerjasama dan sama-sama bekerja. Jadi memang tidak bisa dipungkiri di pondok pesantren kita akan berhadapan dengan masyarakat, kemudian pekerja umum yang memang jangankan untuk bahasa Arab, kadang untuk Al-Qur'annya sendiri masih perlu kita bina dan lain-lain. Makanya untuk program bahasa Arab sendiri, yang pertama harus berjalan sebagaimana fitrahnya. Dalam artian ia ngomong saja. Ngomong saja dulu. Ketemu sama ibu dapur misalnya. Kita ngomong sama ibu dapur, uridu samakan. Bisalah dia sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, enggak paham, 5 kali pasti paham lah gitu. Jadi harus dibuat apa maksudnya? Semurni mungkin Ustaz. Nah, semurni mungkin ya itu enggak dibuat-buat gitu memang. Contoh misalnya saya ketemu sama orang-orang yang enggak bisa bahasa Arab. Saya ngomong bahasa Arab terus. Sekali 2 kali saya praktekkan, 3 kali. Akhirnya apa? Hari ini dapat 1 kosakata, hari ini dapat 2 kosakata, hari ini. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk jangka pendeknya. Nanti ada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya. Jadi jangka pendeknya kalau nunggu misalnya mereka belajar dulu, belajar Al-Quran, jago Al-Quran, bisa-bisa nggak kerja nanti, gitu kan? Jadi ustaz-ustaz yang sudah bisa bahasa Arab ngomong saja, dibuat itu menjadi kebiasaan. Assalamualaikum Pak Haji, kaifa haluk? Nah, astadzin Pak Haji, ana adhab ila suq. Insyaallah lah 5 bulan dengar-dengarin itu aja insyaallah bisa lah orang-orang di sekeliling kita. Yang penting ustaz harus membuat mereka jangan menganggap mereka nggak paham, anggap mereka akan paham nanti. Jadi kita ngomongin terus itu aja. Nah, itu untuk jangka pendeknya. Jangka menengahnya harus ada program khusus. Nah, harus ada program khusus. Yang pertama program khusus apa? Program tahsin dulu. Ya, tahsinul Quran. Nah, ketika mereka sudah bisa baca Quran, kemudian baru lanjut kepada pembelajaran bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini pun jangan bertele-tele juga kita ajarkan. Nah, ini boleh diambil nantinya. Kalau untuk orang-orang umum yang hanya sekedar fokus komunikasi, ambil 3 saja. Yang pertama adalah hiwar. Kita ajarkan hiwarnya. Summa tsani al-mufradat. Wasalis mulakhas tarakib. Itu aja 3 fokusnya. Jangan diambil yang lain. Karena mereka membutuhkan apa? Nulis saja nanti gak bisa. Repot. Yang penting bisa ngomong aja dulu. Jadi fokus hiwar, mufradat, dan kemudian yang ketiga apa? Mulakhas tarakib. Jadi gitu San. Jadi kita buat kita buat komunikasi yang memang tidak dibuat-buat, yang ngalir aja gitu, ketemu sama siapa, assalamualaikum Pak, kaifa haluk, astadzin, uridu an adhhab ila suq. Azan Allahu akbar akbar. Hayya nusalli, ya Ustaz, hayya nusalli, adzanul maghrib. Nah, itu jangka pendek, jangka panjangnya ya, jangka menengahnya seperti yang saya sampaikan tadi, dibuat program khusus untuk para karyawan ataupun ustaz-ustaz yang tidak bisa berbahasa Arab. Bagusnya program ini dibuatkan karantina tadi. Nah, dibuatkan karantina selama 20 hari. Sekarang sedang berlangsung di Padang. Nah, program 20 hari pembinaan ustaz-ustaz bahasa Arab dan juga ustaz-ustaz umum dan semua karyawan juga sedang ikut sekarang. Cuma kita syaratkan yang harus bisa yang sudah bisa Al-Quran.
Gitu kira-kira Ustaz. Dari bapak-bapak mungkin, dari tim IT Multimedia ada soal Pak. Nah insya Allah. Kita di Darullah semua belajar Pak ya. OB belajar, tim IT juga belajar. Nah, kemudian yang admin juga belajar bahasa Arab, marketing, bidang program. Semua kita wajibkan di Darullah belajar bahasa Arab. Insya Allah bisa. Syarat kerja. Jadi kalau Anda mau bekerja di Darul Lughah harus belajar bahasa Arab. Enggak mau belajar jangan kerja di sini. Ya alhamdulillah, enggak mudah. Mudah sekali. Mudah sekali. Bismillah. السؤال ما يتعلق بالطلاب نحن كالمدرسين أحيانا نجد طالبا عنده مشكلة في شخصيته وما عنده همة في دراسة ولقد شجعناه ولكن لا يتغير ولا يطور نفسه وهذا كيف نحل مشكلة في هذه وأيضا إذا كان يتكلم بينهم الطلاب ولا سيما فيها هذا الرجل الذي ما عنده قيمة في الدراسة قد ماذا يلوث هكذا يؤثر غيره يكون ماذا اللغة يكون اللغة مفسد يكون مفسدا لغيره بتكلم إندونيسيا فكيف نحل هذه المشكلة؟ شكرا. طيب هذا سؤال جميل جدا لكن نحتاج إلى ساعات أو ساعتين. لدي موضوع هذا في هذا الموضوع كيف نتصرف مع هؤلاء الطلبة كسالى هذا الطالب ماذا كسلان وكذلك لا يحب العربية ويزعج الآخرين يعني وغير ذلك. Ini memang ada materinya khusus. Tapi secara umum gini Ustaz. Nah, secara umum memang harus beruntun dulu kita sampaikan ya materinya. Yang harus kita garis bawahi dulu lah, kita tidak ada dalam kamus kita anak-anak itu yang pertama enggak mau berbahasa, itu harus dihapus dalam kamus kita. Semua anak masuk ke sini mau berbicara bahasa Arab, mau untuk belajar bahasa Arab. Nah, yang pertama adalah kembali lagi kepada ustadznya terlebih dahulu. Nah, kembali lagi kepada ustadznya. Makanya ada judul nantinya Mushkilat fi ta'limil lughati Arabiyyah. Ada problematika di guru. Nah, ada problematika di guru sehingga si anak ketika melihat ada problematika di guru ini jadi nggak senang dia ke bahasa Arab. Menganggap pembelajaran bahasa Arab itu susah. Jadi kajiannya banyak ini. Kenapa dia nggak suka bahasa Arab? Kajiannya banyak. Nah, kata kunci yang pertama kita harus hapus dulu dalam memori kita. Dia nggak senang bahasa Arab itu nggak ada salah. Namanya juga anak-anak. Jangankan bahasa Arab semuanya nggak senang dia. Suruh tidur dia senang. Ya kan? Siapa suruh ke pondok pesantren orang tuanya bukan minat dia gitu. Apalagi disuruh belajar bahasa Arab gitu kan? Nah, yang pertama adalah yang harus dilakukan oleh guru. Al-ikhlas. Al-ikhlas. Ini yang terus saya sampaikan kepada dewan guru, khususnya di Darul Lughah. Yang kita ajarkan di sini adalah bahasa Al-Quran. Guru harus banyak berdoa. Para asatidzah yang Allah muliakan, saya mengajar, saya panggil guru, saya panggil anak-anaknya. Nak, saya doakan antum supaya bisa bahasa Arab, insya Allah.
Ustadz dulu nggak bisa bahasa Arab. Tapi insya Allah Ustadz doain, insya Allah. Kita harus ngomong dengan anak-anak qalban bi qalbin. Bukan transfer ilmu aja nggak bisa. Dan kita angkat juga para asatidzah yang Allah muliakan. Selesai sholat kita doakan untuk mereka gitu. Itu yang memang kadang hilang di antara kita. Ya sekedar masuk ngajarin udah selesai gitu. Kita lupa bahwasanya kita sangat perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka nggak demen ke bahasa Arab emang. Bukan bahasa Arab yang masuk pondok pesantren, bukan niat mereka gitu. Apalagi disuruh belajar bahasa Arab gitu kan. Makanya kita di sini sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka. Nah. Kemudian panggil mereka. Sering setelah belajar duduk-duduk sama mereka. Ceritalah pengalaman kita dulu belajar bahasa Arab. Nah, sampaikan dari hati ke hati. Kalau perlu kita nangis di hadapan mereka, itu nangis itu. Yang diperlukan anak-anak sampaikan dari sini. Ini aja masalahnya gitu. Jadi selama ini nasihatnya masih keluar sampai sini saja. Tapi kalau kita sampaikan, kita ceritakan, insya Allah antum berhasil. Ustadz dulu juga seperti itu. Belajarnya berhasil dikeluarin. Tapi karena mau belajar bahasa Arab, bersungguh-sungguh, enggak mesti di sana belajar di luar, insya Allah bisa juga. Nah, antum enggak bisa bahasa Arab, Ustadz doain, Ustadz bantu, insya Allah bisa. Nah, apa masalahnya? Nah, itu poin yang pertama, yang memang harus kita dekati mereka secara qalban. Nah, qalban biqalbin. Harus edukasinya memang harus kuat sekali edukasinya. Harus kuat sekali. Makanya sistem pembelajaran kita itu, kita kejar anak-anak yang memang gak demen bahasa Arab, yang lemah itu kita kejar tuh. Misalnya 1-2 orang yang kita dapatkan gak suka belajar bahasa Arab, suka gangguin temannya, kita datangi secara personal. Dan ini menjadi poin yang kedua. Ketika kita menemukan 1 ataupun 2 orang anak yang gak suka bahasa Arab, itu kita datangi mereka secara pribadi. Kita panggil, ajak minum ngopi. Apa masalahnya? Kadangkala masalahnya ada dia masalah keluarga, Ustaz. Masalah dengan ayah dan ibunya. Ataupun punya latar belakang kadang sebelum masuk pesantren demennya main game, tidur gitu. Sekarang sudah masuk pesantren sudah dikunci semuanya gitu. Makanya seorang ustadz harus tahu masalahnya apa nih anak nih. Ataupun dia sering dibully, dia mau berbahasa Arab, tapi karena sering dibully, sok jago untuk berbahasa Arab gitu kan. Akhirnya dia sudah nggak mau belajar lagi bahasa Arab, sudah trauma dengan bahasa Arab. Yang pertama tadi lebih kepada kajian doa-doa kita, kemudian yang kedua kita panggil dia secara khusus. Tapi memang harus menyampaikan, apapun cerita sampaikan dari sini insya Allah. Saya pernah mengajar santri, selesai belajar, dia bertanya kepada saya, Ustadz, setelah selesai satu bab, Ustadz, ma makna apa yang di Benedek? Zaidun fil hammam yatawadda, bukan Zaidun. Siapa pelakunya? Oh, Sa'dun. Nah, Sa'dun fil hammam yatawadda. Ustaz, ma mana Sa'dun? Sa'dun ditanya, belajar udah habis itu. Sa'dun fil hammam yatawadda. Nah, terus saya sampaikan, Sa'dun itu nama orang. Ustaz, saya susah kali belajar bahasa Arab. Insya Allah, Ustaz doain. Yang gak bisa untuk tanya ke kamar Ustaz. Nah. Akhirnya Ustaz, apa yang terjadi? Dia bangun malam, paling rajin bangun malam. Itu sekelas 1, kelas 3 SMP. Dia bangun malam, kemudian salat duha. Kemudian Masya Allah, dari segi kerajinannya sangat luar biasa. Kemudian saya datang lagi setelah 3 level, dia datang ke saya, Ustadz simak saya i'rab Ustadz. Paling senang sekarang kepada i'rabnya. Masya Allah Ustadz. Nah, ketika kita mendapatkan anak-anak yang bermasalah seperti itu, kemudian pendekatannya lebih kepada edukasi, nah, insya Allah itu akan lebih menyentuh dia daripada kita terus memaki-maki, memarahi, kemudian memberikan peraturan-peraturan kadang yang memang nggak cocok untuk anak-anak, sehingga itu bisa membawa dampak negatif untuk
pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Nah, kita lebih melihat ke arah situnya sih. Makanya ketika masalah itu nggak bisa ditangani oleh ustadz itu, ngasih yang lain Ustadz. Nah, di Darul Lughah kan kalau 3 level itu ada 3 orang ustadz berarti. Level pertama saya ngajar, level kedua misalnya Ustadz Andi, level kedua Ustadz Dede misalnya. Kenapa tidak boleh 3 level 1 orang ustadz? Yang pertama mereka akan bosan, yang kedua saya susah untuk mencari solusi jika ada masalah. Misalnya saya mengajar level yang pertama ada masalah A, B, C, D, E. Nah, yang E ini nggak bisa saya selesaikan dan memang nggak bisa. Tapi ketika ustadz selanjutnya saya panggil ustadz, si Thalib ini memang nggak mau belajar ustadz nih. Saya sudah berbagai macam cara saya lakukan tapi nggak berhasil. Akhirnya masuk ustadz ini, beliau dengan gaya beliau dan punya solusi sendiri, ya alhamdulillah selesai ustadz. Nah, karena memang ada ustadz-ustadz yang memang punya jiwanya dengan anak-anak gitu. Ada ustadz-ustadz yang nggak ada. Nah, jika masalah itu nggak bisa kita tangani, kita panggil ustadz yang memang spesialis untuk, ataupun ustadz itu yang memang dekat dengan anak-anak. Kurang lebih seperti itu Ustadz, terkait dengan solusinya. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan nih. Mungkin satu Ustaz. Mau membentuk bi'ah lughah ya. Di sana mungkin ada tahapan mungkin ya. Yang penting anak punya syaja'ah dulu gitu. Punya nyali, dia mau berbicara bahasa Arab walaupun salah-salah. Itu. Yang terpenting di si anak ada motivasi. Si anak ingin berbicara walaupun salah, kita biarkan dulu. Dalam proses ini bagaimana nih menurut pengajaran untuk menuju kepada bi'ah lughah Arabiyah gitu. Nanti ada sesinya atau ada waktunya si anak nanti dibetulkan. Yang penting pertama-tama numbuhkan dia ingin berbicara bahasa Arab gitu dan tidak malu-malu gitu. Bagaimana menurut Anda? Mu'alajatul akhta'. Baik, pada dasarnya kalau sering kita ingatkan dia semakin nggak mau lagi ngomong bahasa Arab gitu. Anak-anak itu kadang mau ngobrol sama kita, tapi karena keterbatasan bahasa ataupun karena Ustaz Didik sering betulin. Sedikit-sedikit dibetulin. Kapan mau ngobrolnya saya ini kan? Kan kayak gitu deh. Nah, makanya Ustaz seperti yang Antum sampaikan tadi, untuk di luar kelas biarkan mereka mengeluarkan apa yang ada di kepala mereka, di dalam hati. Ngeluarin aja dulu. Terus untuk tashihnya itu harus kita batasi. Apakah kesalahannya khata' jali atau khata' khafi? Nah, tergantung kesalahannya sekarang. Kalau kesalahan-kesalahan kecil, insya Allah kita betulkan nanti. Tapi kalau kesalahannya besar, nah mungkin Ustaz bisa menegur langsung. Yang betulnya seperti ini. Tapi jangan keseringan juga gitu. Yang intinya kalau di luar kelas, ya mereka mau ngomong apa, biar jangan ngeluarin dulu. Tapi kalau mau dibetulkan, dilihat dulu. Apakah kesalahannya fatal, ataupun kesalahannya yang kecil-kecil. Nah, kemudian yang paling penting adalah kesalahan itu dicatat oleh guru dan kemudian dijelaskan lagi nanti ketika dalam sesi pembelajaran di dalam kelas. Itu yang saya dapatkan dari guru kita misalnya. Nah, ketika di luar kelas kita duduk-duduk, mereka pingin ngobrol sama ustadznya.
Tapi ustadznya ini ketika ngomong sedikit dibetulin lagi. Salah dibetulin lagi. Akhirnya mereka malas tuh ngomong sama ustadznya gitu. Karena setiap diomongin dibetulin. Jadi biarkan juga mereka untuk mengeluarkan apa yang mereka rasakan, apa yang dia pikirkan. Nah, nanti masalah dibetulkan kesalahannya ini kita tinggal lihat saja. Misalnya dari 10 kesalahannya yang kesalahan besar misalnya. Mungkin dibetulkan 1 saja dulu. Besok ngomong lagi, dibetulkan yang lain lagi udah 2. Besok 3, 4 dan seterusnya. Yang penting kita tahu dia salah. Kalau mau dibetulkan, ya mungkin yang besar-besar ini kita pasang target juga. Sehari 2 saya harus betulinnya. Selepas itu ya biarkan dia untuk ngomong gitu. Nanti di dalam kelas baru ditekankan kembali. Hakadha ya Syekhana. Mungkin gitu aja saat ini ya. Ya, syukran atas pertanyaan dan jawaban ya dari para peserta dan pemateri ya, pada sesi yang kedua ini. Mungkin kita cukupkan untuk tanya jawab sampai di sini saja. Dan untuk yang terakhir kami kembalikan ke pemateri sekaligus silahkan untuk langsung ditutup tidak apa-apa. Ya, barakallahu fikum. Tafadhal masykurah. Alhamdulillah kurang lebih sekitar 2 jam kita sudah berdiskusi terkait dengan manajemen pengolahan bahasa Arab. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan inspirasi, wawasan baru kepada para asatidzah yang Allah muliakan. Dan paling penting sekali adalah mudah-mudahan bisa kita terapkan di pondok pesantren ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan kemudian hari nanti bisa kita diskusikan kembali terkait dengan materi-materi lainnya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.